Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat terbaik ini. Masjid adalah tempat terbaik di muka bumi. Berada di dalamnya adalah kebahagiaan tersendiri. Berada di dalamnya merupakan nikmat tersendiri. Majelis ilmu adalah kenikmatan besar yang ada di muka bumi. Bahkan Nabi menegaskan sebagai riyadul jannah, taman-taman surga. Dan puncak kebahagiaan itu ada di surga. Dan majelis ilmu itu jalan menuju puncak itu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berada dalam kebahagiaan besar ini. Bertegur sapa, berjumpa dengan saudara, duduk bersama adalah kebahagiaan tersendiri yang dengannya diharapkan agar kebahagiaan yang kita rasakan semakin bertambah dengan adanya persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, imaniyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya tiba cepat sedikit. Ustaz Ansari masih mengisi dan memang saya mau berlambat-lambat. Suruh mengisi jam 10 sampai jam 12. Terlalu padat, terlalu lama. Jadi
lewat depan, lurus. Lurus, cari sesuatu. Kemudian coba kita lihat kampus dulu, Sur. Masuk kampus. Oh, begini kampus sekarang. Ternyata di dalam indah. Ada lapangan sepak bola, taman-taman sekelilingnya. Jalan singgah-singgah dulu, Sur. Duduk-duduk dulu. Duduk-duduk. Alhamdulillah bawa bekal kurma. Makan kurma. 1 biji, 2 biji. Ditemani dengan ribuan semut-semut di bawah. Ditambah dengan penjaga taman, seekor kucing. Setelah itu ya ditelepon sudah sama Ustaz Qadri, jadwalnya Ustaz. Saya bilang biar Ustaz Ansari dulu. Ustaz Ansari penanggung jawab, jadi peserta mahasiswa harus lebih banyak bersama dengan penanggung jawab. Setelah itu jalan, saya bilang olahraga dulu. 1 kali putaran. Jalan, kita ini orang banyak duduk, ini kesempatan jalan ini. Jalan. Setelah itu kembali. Di waktu singkat itu terfikirkan banyak hal. Di antaranya ternyata rekreasi di tengah kampus di hari Ahad lebih baik daripada di Pantai Losari, Masjid 1000 kuba, 99 kuba. Full orang. Di situ dihitung jari orang, enak. Saya bilang ya nanti kita programkan ini sore ini. Hanya muncul juga pikiran sehubungan dengan materi. Ternyata di sana memberi kebahagiaan. Masuk ke dalam taman memberi kebahagiaan. Sepakat? Kalau tidak percaya coba-coba sana sebentar. Tenang-tenang, duduk-duduk, apalagi kalau sudah dibagi nasi dosnya. Makan, nikmati di sana. Terlihat dengan duduk di bawah pohon, hirup udara segar. Masya Allah, ada kebahagiaan. Makanan yang kita cicipi, kita nikmati, ada kebahagiaan. Minuman yang kita teguk, kita nikmati, ada kebahagiaan. Susunan bunga yang tersusun di situ, kita pandang, kita lihat, Masya Allah, ada kebahagiaan. Susunan bangunannya yang tertata, Masya Allah, memberi kebahagiaan. Berarti kebahagiaan, potensi untuk meraih kebahagiaan itu ada pada setiap manusia. Mau bahagia, tinggal nikmati kebahagiaan itu. Nikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, anugerahkan kepada kita. Kita diberi potensi untuk merasakan nikmat makanan. Kita diberi potensi untuk merasakan nikmat minuman. Kita diberi potensi untuk bahagia, melihat keindahan.
Kita diberi potensi untuk tenang, damai, melihat ketenangan, menghirup udara. Kita dicipta di atas perkara yang mengarah kepada kebahagiaan total. Itulah penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah-sumpah besar. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan 3 sumpah, wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, Allah tegaskan laqad khalaqnal insan, sungguh kami betul-betul telah mencipta manusia fi ahsani taqwim, dalam pembentukan yang terindah, dalam pembentukan yang terbaik, terhebat. Sekedar bentuk kita saja itu sudah merupakan kebahagiaan tersendiri. Ya, bisa? Sepakat? Iya. Gimana kalau ada di antara antum dikasih hidung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tikus atau seperti gajah? Wih, susahnya itu jalan. Kalau hidungnya antum panjang, kepanjangan nih, turun. Ayo, tidak berani hidup. Gimana kalau telinganya antum dikasih seperti telinga? Woi, tangannya antum dikasih seperti tangannya, rambutnya antum dikasih seperti rambutnya. Penciptaan kita luar biasa. Ini penciptaan ini saja sudah merupakan apa? Nikmat besar, sesuatu yang harusnya membahagiakan kita. Belum lagi jiwa, belum lagi akal. Lebih hebat dari semua itu fitrah kita. Kita dicipta di atas fitrah, dan fitrah itu adalah sumber kebahagiaan dunia, alam barzah, akhirat. Itu dasar kebahagiaan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan di atas apa? Fitrah. Kita, selain kita, kaum muslimin, selain kaum muslimin, semuanya lahir di atas fitrah. Orang tuanya muslim atau selain muslim, semuanya lahir di atas fitrah. Dan fitrah itu adalah dasar kebahagiaan seluruhnya. Berarti kalau ada orang yang tidak bahagia hidup, itu apa? Dia yang rusak kebahagiaannya. Allah Subhanahu wa taala sudah cipta apa? Sudah cipta kita untuk bahagia. Bentuknya, penampilannya, posturnya, susunannya sudah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Perkara yang membahagiakan. Akal kita, hati kita, jiwa kita, fitrah kita, itu perkara yang sangat membahagiakan. Jadi kalau ada yang tidak bahagia, berarti dia yang rusak kebahagiaan itu. Baik. Ini pendahuluan
singkat, sederhana, masuk akal, mudah dipahami untuk pembahasan meraih kebahagiaan dunia, alam barzah, akhirat. Dari judul terlihat kebahagiaan dunia, alam barzah, di kubur, dan di akhirat. Judul sudah memahamkan ilmu besar bahwa kebahagiaan yang harus kita kejar itu bukan hanya di alam dunia. Ada kebahagiaan setelah wafat, dan ada kebahagiaan di negeri akhirat. Bahkan di sana adalah puncak kebahagiaan. Lihat bagaimana Nabi menggambarkan kebahagiaan di akhirat. Malah ainun ra'at, malah ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh satupun mata. Mata jin manusia tidak pernah lihat. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar satupun telinga. Wala khatarah ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati fikiran manusia. Kita membayangkan dengan kekuatan fikiran hati kita sesuatu yang paling membahagiakan, maka ketahuilah surga di atas itu. Tidak pernah terfikirkan. Yang ada dalam Quran dan Sunnah tentang surga hanya nama. Ada anggur di sini, tapi anggur di sana bukan anggur di sini. Ada beragam kenikmatan, tapi kenikmatan yang kita rasakan di sini bukan kenikmatan yang ada di sana. Hanya namanya saja yang sama, tapi hakikatnya sangat berbeda. Ini ilmu penting dalam memahami kebahagiaan, dalam mengejar kebahagiaan, dalam meraih kebahagiaan. Jangan terbatas mengejar kebahagiaan di dunia saja. Allah justru memberi kita kemampuan untuk bahagia, merasakan kebahagiaan di dunia ini untuk tertarik meraih kebahagiaan yang sebenarnya, yang kekal abadi, alam barzah, puncaknya di akhirat. Kenapa Allah beri kita kemampuan merasakan enaknya makanan? Supaya kita tertarik merasakan enaknya makanan yang tiada tandingannya. Dikasih, kalau makan coto gimana rasanya? Ada yang tidak suka coto, palu basah gimana? Tidak suka palu basah. Kalau bakso beranak, gimana? Atau ayam bakar, cobek-cobeknya, bebek goreng, gimana saat dimakan? Enak? Nyaman? Kalau orang betul-betul nikmati, nakalupain ranna. Itu bahagia. Bahagia itu sifat di antara sifat bahagia membuat apa? Lenyap sesuatu yang membuat gelisah. Pikir-pikir pinjam kapan saya bisa bayar ini? Muncul mahnya. Sudah tambah sakit. Dipikirkan terus. Tapi saat dia makan, hilang itu. Tenang dia. Ayo kita rasakan itu. Itu tubuh kita merasakan itu. Untuk apa Allah beri itu?
pancingan kepada kita. Kejar rasa, kelezatan yang bahkan kalau kita pikirkan dengan pikiran terhebat kita, itu tidak akan bisa menjangkau kelezatannya. Rasa, kelezatan, contoh di akhirat. Ada contoh juga di sana. Tapi tidak sama dengan contohnya dia naik di sini. Ada contoh palu basah di sana. Yang suka palu basah. Dalam surga, dalam hadis tentang surga, Nabi menjelaskan ada penduduk surga mau apa? Lihat apa yang dia cari, apa yang membahagiakan dia? Mau menanam. Ini kebun-kebun surga luar biasa banyaknya kelezatan. Dia mau menanam. Kenikmatan dia adalah menanam dan memetik hasil tanamannya. Itulah kenikmatan dia. Dan benar itu kenikmatan di dunia. Antum tanam pohon mangga harum manis masih kecil, tunggu bertahun-tahun, begitu berbuah, panen pertama, kita sabar sampai betul-betul mengkal, mengkal sampai betul-betul masak di pohon. Nikmatnya ini nih, kalah dengan nikmatnya, beli mangga harum manis di toko buah. Apalagi kalau harum manisnya karbitan, dipaksa masak, jadi manisnya campur. Tapi yang ini luar biasa. Sebab apa? Hasil usaha. Lihat para petani gimana makan hasil panennya. Itu kenikmatan yang banyak presiden sekarang, banyak orang-orang kaya sekarang, banyak milioner sekarang. Itu apa? Mengejar kenikmatan si petani makan hasil panennya. Dia tidak rasakan nikmatnya. Padahal dia bisa beli hasil panen petani ini lengkap dengan petaninya. Dia beli sama petaninya, bisa dia beli. Tapi nikmat makan itu dia tidak bisa beli. Dia tidak bisa beli nikmat makan. Hanya si petani yang bisa merasakannya. Dia tanam. Ini ada penduduk surga, dia mau rasakan nikmat seperti itu. Tapi di surga akan lebih luar biasa. Tidak bisa terbayangkan. Maka disuruh bercocok tanam. Dia tanam buahnya. Langsung besar. Tumbuh besar, hebat, luar biasa. Langsung berbuah dengan buah yang paling nikmat, paling hebat, paling luar biasa, paling mengagumkan, serta paling indah. Saat dia makan buahnya tiada tandingannya. Ini kenikmatan. Pahami. Kita diberi potensi untuk bahagia. Setiap potensi bahagia itu apa? Kekuatan untuk mengejar. Setiap potensi bahagia itu apa? Pancingan untuk tertarik meraih kebahagiaan yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa, yang lebih lezat, yang lebih nikmat, yang abadi. Yang terus menerus. Ada beberapa cerita-cerita dongeng di buku, di film, di ini, orang-orang mengejar keabadian, mengejar keabadian. Apalagi kalau cerita-cerita orang Cina, yang memang keumumannya tertipu dalam keabadian sampai mengingkari keberadaan Sang Pencipta. Komunis. Keabadian ada,
di akhirat. Dunia ini sarana untuk mengejar itu. Tapi orang bodoh, orang stres, orang tertipu mau mengejar di dunia. Dunia itu lihatlah, tidak ada yang bisa, sangat jelas itu dunia. Enaknya makan coto, iya, kapan enaknya? Puna cipuri kita wa, apalagi puna lebih Pak Jeko, sudah ada pengecoran, baru langsung coto, ai tayang nih. Saking enaknya, tidak perlu melalui kunyah. Kalau tidak, labus lagi, disikat sama tukang yang lain. Nikmat awalnya saat lapar. Tapi kalau sudah lewat 3 mangkok, ketupat 10, baru kemudian keluar coto aslinya. Baru keluar coto aslinya. Ini dagingnya paling enak, ini bumbunya paling enak, keluar. Yang lebih enak dari yang 3 mangkuk pertama. Tertarik? Tidak enak. Padahal ini lebih enak. Kenikmatan itu sangat terbatas. Tapi ingat, Allah beri kepada kita untuk mengejar yang tiada batasnya, akhirat. Di dunia kita hanya diberi kemampuan menikmati kenikmatan bahagia terbatas. Dan itu sangat jelas, tidak ada yang bisa mengingkari. Itu ilmu terang, ilmu jelas, terbatas kenikmatan di dunia. Dunia sebagaimana namanya, dunia. Apa dunia? Dunia bahasa Arab artinya apa? Yang pendek, yang di bawah, yang rendah, yang akan sirna. Itu dunia. Itu asal makna dunia dalam bahasa Arab. Singkat, itu dunia. Rendah, itu dunia. Di bawah, itu dunia. Seperti itu dunia. Bagaimanapun nikmatnya makan dunia, tidak ada artinya dengan nikmatnya negeri akhirat. Mau lihat buktinya? Mau lihat dalilnya? Hadits. Lihat hadits. Hadits tentang akhirat. Orang yang paling menderita di dunia, orang yang paling sengsara di dunia, dicelup, semacam dimasukkan sesaat saja, masukkan sesaat saja ke dalam surga. Terus tanya, kamu pernah merasakan penderitaan? Wah, enggak pernah sama sekali. Coba lihat, lenyap itu. Selama di dunia menderita betul. Orang yang paling menderita di dunia, sekedar dicelup saja, sesaat saja di surga itu. Sebaliknya, orang yang paling hebat kenikmatannya di dunia, dia makan semuanya, dia nikmati semuanya, betul-betul dia puaskan dirinya dalam kenikmatan dunia. Dimasukkan sesaat ke neraka. Tanya, kamu pernah merasakan nikmat? Tidak pernah sama sekali. Lihat perkara akhirat. Allah gunakan, beri kita akal, pikiran, fitrah untuk memikirkan ini. Ini kenyataan ini. Itulah kebahagiaan di dunia. Ada kebahagiaan untuk apa?
untuk kita gunakan meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Ada kebahagiaan di dunia, tapi sangat singkat, sangat terbatas. Karena itu, jangan tertipu dengan kebahagiaan, kenikmatan dunia. Tapi gunakan nikmat bahagia dunia untuk apa? Meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Ini cara berpikir yang paling masuk akal. Ada berapa banyak kebahagiaan di dunia? Makanan, minuman, rasa, aroma, pandangan, kedudukan, status, wanita, pasangan, anak, turunan, dan seterusnya. Itu semuanya membahagiakan. Semua pembahasan bahagia, semua pembahasan bahagia di dunia kembali ke situ saja. Apa lagi ini cara? Ayo, siapa yang antum kira paling bahagia sekarang? Orang yang paling kaya? Ini keumuman, banyak manusia mengejar harta, mengejar. Kenapa orang mengejar harta? Dia menganggap itu membahagiakan. Wih, punna niat duit teh, kulek ngandren, kulek kamu, kulek. Berarti kalau banyak, woi, nyaman. Sehingga cari uang sebanyak-banyaknya untuk meraih kebahagiaan. Ada yang melihat bukan uang, tapi kekuasaan. Kalau berkuasa, semuanya lancar. Bisa ini, semuanya tunduk. Ada yang ketenaran. Bisa jadi juara ini. Bisa jadi juara ini. Bisa. Ada yang cari kebahagiaan pasangan hidup, cari kebahagiaan anak turunan. Ada yang berpikir lebih jauh. Paling hebatnya, ini paling hebatnya sudah. Ini paling hebatnya sudah di dunia. Paling hebatnya sudah di dunia ini. Bahagia masa tua. Itu paling hebatnya sudah. Nanti kalau saya sudah tua, saya punya villa, saya punya kebun, saya tinggal santai, menikmati ini, menikmati itu. Orang yang ingin, itu orang yang digambarkan orang bahagia paling hebat di situ. Kita katakan apa yang disebut tadi itu kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu terbatas. Sejak kecil sampai dewasa terus pikirannya apa? Saya mau nantinya ketika tua bisa punya villa, punya ini, enak semuanya serba ada. Di situ kebahagiaannya. Sehingga dia kerja betul sampai tua, betul. Dia wujudkan semua itu. Begitu tua di tempatnya bahagia. Bahagianya seperti makan saat lapar. Enak awalnya, selanjutnya mana kebahagiaan yang sebenarnya? Anak kampus yang awal-awalnya yang pokoknya kalau ranking 1, ranking ini, luar biasa, bisa menemukan ini, luar biasa, bisa ini, luar biasa, bisa ini, dia menganggap itu perkara yang hebat. Kapan hebat, kapan bisa membuat dobrakan, kapan bisa membuat ini, kapan bisa membuat ini, ini yang hebat ini. Dia sangat puas itu kalau berhasil itu. Tapi kepuasan itu kepuasan sesaat. Setelah itu apa sebenarnya? Ada orang dengan penelitiannya. Kalau kita dapat berhasil ini penelitian ini, bisa begini. Wah, luar biasa. Dia kerahkan segenap kemampuannya, segenap hartanya, segenap ini. Kerjasama betul sampai berhasil. Keberhasilan itu dengan penelitiannya itu luar biasa. Responnya orang wah, luar biasa. Bertahan berapa lama? Seperti makan saat lapar. Semuanya seperti itu. Seperti makan saat lapar. Setelah itu, apa setelahnya?
Kalau orang terfokus menganggap hanya itu kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan yang lain, hanya itu kebahagiaan. Kapan dapat itu, di situ saya bahagia. Kalau tidak dapat itu, saya tidak akan bahagia selamanya. Yang seperti ini begitu dapat, iya, ternyata lewat beberapa saat hilang. Mana ini? Nah, kondisi-kondisi seperti ini, iya, kondisi tertipu. Ternyata mana ini? Mana ini? Saya habis-habisan sudah ini. Kenapa hanya awalnya saya rasakan? Mana selanjutnya? Kondisi seperti itu saat merasakan dirinya tertipu, itu kondisi yang paling menyakitkan. Ini disebut oleh semua orang yang berakal, kebahagiaan di dunia itu beriringan dengan kepedihan. Iya, beriringan dengan kepedihan. Apalagi kalau kebahagiaan yang ditempuh dengan jalur yang haram, jalur yang halal saja, itu tetap ada kesusahan di dalamnya. Ayo makan, makanan halal, usaha kita sudah ada di depan mata, kita makan, kita punya, oh nyaman, masya Allah, alhamdulillah. Tapi setelah itu apa? Setelah itu apa? Ya? Mau ke belakang? Kalau tidak mau ke belakang, ya mau ke makan. Ke belakang. Ke belakang apa yang dilakukan? Hah? Mengeluarkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu cobalah pandang sesaat. Pandang sesaat itu, cium aromanya. Terus gimana lagi kalau ambeien orang? Woi, susahnya juga keluar. Terus kalau sampai berdarah, pedih. Sampai kasihan orang yang menderita seperti itu tidak mau makan. Lebih biar kelaparan. Yang penting tidak menderita. Padahal nikmat makan itu beriringan, itu di dunia. Itu yang halal. Terus gimana lagi? Nikmat yang haram. Nikmat yang haram, makanan, minuman yang haram. Itu pasti dan pasti beriringan dengan kepedihan-kepedihan. Belum lagi ada kepedihan abadi dia, dosa. Dosa yang akan mempengaruhi hidupnya di alam barzah dan di akhirat. Lihat. Jadi kita, kondisi yang saya sebutkan tadi ini, kondisi dia mengejar kebahagiaan terhebat dalam pikirannya. Dia menganggap ketika saya jadi penguasa, iya saya akan ini. Woi, kalau saya jadi Pak RT ini, bahagianya saya bisa dapat sekian persen dari proyek ini, bisa dapat. Begitu jadi Pak RT dia sudah dapatkan itu. Kurang ini. Nah ini, kalau ini kondisi apa namanya? Kondisi masih dalam lingkup tipuan. Dan keumuman manusia berada dalam lingkup tipuan ini. Akhirnya apa? Kayaknya nanti jadi Pak Lurah saya yang baruan ini. Dia kejar, jadi lurah. Iya. Lebih banyak lagi pemasukannya, lebih banyak lagi yang taati dia, lebih banyak lagi yang elu-elukan dia, lebih bahagia dia. Tapi sirna, tidak langsung lama. Apa ini? Mungkin kalau saya jadi camat, saya membawahi beberapa lurah. Begitu jadi camat, betul bertambah, tapi tetap seperti orang yang makan saat lapar. Mana ini? Ini yang pikirannya bahagia ketika berkuasa, bisa memerintah ini, bisa mengatur ini, banyak yang memandangnya, banyak yang mengeluh-elukannya. Akhirnya dia pikir jadi bupati nih. Jadi bupati seperti itu keadaannya.
Jadi gubernur seperti itu keadaannya. Jadi menteri seperti itu keadaannya. Jadi presiden seperti itu keadaannya. Tidak bisa lagi jadi apa dia? Ini nih. Kalau sudah tidak ada sampai pada puncak, iya. Sampai pada puncak, iya. Di sana ini yang kondisi tertipu betul. Iya, mau kemana? Akan muncul kesadaran, ternyata ini tidak membahagiakan. Mana kebahagiaan? Mana sebenarnya kebahagiaan ini? Yang betul-betul memuaskan saya dengan berkuasa ini. Harta saya luar biasa, proyek saya sudah sangat banyak. Semuanya saya bisa lakukan, saya bisa ini. Tapi mana kebahagiaan saya? Bahkan tidak bisa tidur seperti tidurnya. Tidak bisa makan seperti makannya. Tidak bisa tenang seperti tenangnya. Mana saya ini? Padahal saya sudah yang tertinggi ini. Kondisi seperti ini mengakibatkan beberapa orang tidak tahan. Sebab itu penderitaan. Penderitaan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang mengejar fata morgana. Orang haus, kehausan ini. Terus terlihat di padang pasir. Apa yang terlihat? Sungai, air. Wah, kejar kenikmatan air ini. Yang mendorong dia, kenikmatan air ini mendorong dia. Sampai di sana, padang pasir panas. Di sana berpindah nunya sesuai dengan pandangannya. Kejar lagi, kejar sampai habis dia. Seperti itu mengejar kebahagiaan yang sesaat. Dia tidak akan pernah, kebahagiaan itu yang seperti itu tidak akan pernah memuaskannya. Tidak akan pernah. Ingat, lihat, ada orang yang sampai dalam kondisi ini, menderita betul. Inilah kondisi sudah berkuasa dia. Dia lebih memilih mati. Sudah jadi bintang ini yang paling hebat. Dia memilih bunuh diri lebih baik daripada bertahan di sini. Dia menjadi pemain yang paling hebat di bidang ini. Tapi setelah meraih beragam kenikmatan dengan bermain, dia menjadi pemain bola yang paling tingkat internasional dengan gajinya sampai miliaran, bisa ini. Tapi begitu sampai di atas, apa ini? Dia tidak rasakan kebahagiaan. Sirna. Mana sebenarnya ini? Banyak orang seperti ini banyak memilih mati. Mati lebih bagus, bunuh diri. Sebab menderita saat itu. Tertipu. Itu kondisinya orang kalau seperti orang Makassar, kalau orang yang dalam kondisi ditipu, betul-betul tertekan betul itu. Marah, mau marah kepada siapa, mau sudah kekacauan. Jalur kampus apa? Lihat kampus yang paling hebat di negeri-negeri barat. Jalur kampusnya apa? Apa puncaknya jalur kampus? Jadi peneliti terkenal. Bisa buat ini, bisa buat ini, bisa ini, bisa beragam hasil pemikiran. Kebahagiaan apa yang dicari? Ada kebahagiaan saat menjadi, harta bisa didapat, kekuasaan bisa didapat, nama bisa didapat, terkenal di mana-mana. Tapi itu membahagiakan sesaat. Jadi ada orang yang seperti fata morgana itu, mengejar, masih proses mengejar terus. Ada orang yang sampai kepada puncak sudah, sadar, lebih baik mati. Daripada bertahan di situ. Ada orang yang tersadarkan, akhirnya mau kembali, diberi jalan kebahagiaan yang sebenarnya. Apa jalan kebahagiaan yang sebenarnya? Jalan kebahagiaan yang sebenarnya adalah potensinya sudah ada pada kita, ada pada fitrah. Ketahuilah, yang bisa membahagiakan kita, bukan diri kita,
bukan siapapun dari makhluk. Yang bisa membahagiakan kita hanya satu, pemilik kebahagiaan seluruhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk akal? Sangat jelas. Mau bahagia dengan bahagia yang sebenarnya, ikuti aturan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dengarkan ayat ini. Sering kita dengar ini ayat. Dalam suratul Baqarah ayat 38, kisah Nabi Adam, Hawa, Iblis. Di sini nih, yang mengejar bahagia ini nih, kalangan manusia dan kalangan jin. Ini anunya, kakek manusia seluruhnya dari Nabi Adam, jin seluruhnya dari Iblis. Ini kisahnya mereka. Lihat kisahnya mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setelah terjadi ini proses dihukum sudah. Qulna, kami pun berfirman, ihbitu jami'an, turun kalian seluruhnya. Nabi Adam, istrinya sallallahu alaihi wasallam, bersama Iblis. Allah perintah turun kalian seluruhnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika datang kepada kalian minni dari saya, kata Allah, hudan petunjuk, hidayah, pedoman hidup. Faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ternafikan apa? Dua, tidak ada khauf, tidak ada hazan, kesedihan. Kapan? Kalau ikut petunjuknya sang pemilik kebahagiaan. Di ayat yang lain dalam surah Thaha ayat 130 ayat 123, masih kisah yang sama. Lihat, masih kisah yang sama. Qala ihbita minha jami'a, Allah berfirman, kalian berdua turun dari surga ini, kalian seluruhnya. Ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya akan menjadi musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika datang kepada kalian dari saya petunjuk, hidayah, famanittaba'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yashqa, maka tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Kisahnya sama, apa yang berbeda? Hasilnya, Allah suruh turun semuanya. Sebab memang Nabi Adam dicipta memang untuk di bumi. Iblis itu dicipta juga untuk di bumi. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebab-sebab kenapa sampai turun ke bumi. Yang secara global kita sudah paham kisahnya. Lihat akhirnya saja. Disuruh turun. Di ayat dalam surat Al-Baqarah, Allah janjikan, pasti saya turunkan hidayah, pasti saya turunkan petunjuk. Itu pasti itu, tidak boleh tidak. Sang penguasa, sang pengatur alam semesta, sang pemilik segalanya, yang maha bijaksana, maha hebat, maha mampu, dia raja segala raja,
Hakim yang maha bijaksana, penentu segalanya, itu mustahil tidak memberi petunjuk, mustahil tidak punya hukum, mustahil tidak ada perintah dan larangannya, mustahil itu. Karena itu Allah tegaskan, kalian turun kalau datang petunjukku. Sebab itu pasti itu. Nah, lihat selanjutnya. Famanittaba hudaya. Siapa yang mengikuti petunjukku? Di suratul Baqarah Allah bilang apa? Fala khaufun alaihim. Tidak ada khauf, takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih, terus bersedih. Baik. Di ayat surah Thaha Allah katakan apa? Famanittaba hudaya. Siapa yang betul-betul mengikuti petunjukku, maka apa? Fala yadillu, tidak akan dolal, tersesat. Wala yashqa, tidak akan sengsara. Jadi berapa yang ternafikan kalau kita gabung? Berapa yang ternafikan kalau ikut? Satu, khauf, takut. Sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan. Wah, gimana ini? Membuat kita. Kalau orang takut gimana? Bisa bahagia kalau orang takut? Empat ini, satu dari empat ini itu pelenyap kebahagiaan, apalagi ada empat-empatnya. Antum punya semuanya, tapi ketakutan, bisa bahagia? Tidak bisa. Antum punya semuanya, tapi bersedih, khawatir, gelisah. Ada makanan ini, makanan enak betul ini, makanan favorit antum, tapi antum dalam kondisi ketakutan. Ada makanan ini, sementara ada yang mau membunuh kita di luar. Terdengar, tetangga di sebelah sudah dibunuh, giliran kita sudah, pada makanan enak ini. Bisa menikmati? Takut itu melenyapkan. Atau makanan enak, tapi lagi sedih. Hilang ini, dapat bencana ini, sedih. Terus fala yadillu, tidak tersesat. Orang bisa bahagia kalau tersesat. Tersesat jalannya. Bisa bahagia? Tidak bisa. Yang bahagia itu kalau jalannya lurus. Ini. Mau ke sana, lurus, masuk. Tapi kalau tersesat, dia tidak tahu jalan ke sana. Dia lewat sana. Ada penghalang. Ini kita harus dobrak dulu penghalang ini. Dia dobrak penghalang, lecet tangannya. Dia lewati, lecet kakinya. Sampai di luar ada paku lagi. Terus masuk ke sana, masuk ke kuburan, masuk. Tersesat. Kan begitu orang tersesat. Gimana kondisi orang tersesat? Antum lihat. Kalau antum lihat nonton baru orang tersesat, antum yang emosi. Dongok-dongonan nih. Padahal dia penonton. Itu orang tersesat itu betul-betul mendatangkan itu. Terus yang keempat apa? Wala yashqa. Tidak akan sengsara, tidak akan gelisah, tidak akan celaka. Kalau tidak ada empat ini, itu pahamnya, caranya kita memahami. Kalau Allah nafikan tidak ada takut sama sekali, berarti apa yang ada? Apa yang ada? Aman. Siapa yang merasakan aman pasti bahagia. Benar? Benar? Itu bahagia. Sedih. Kalau anda sedih, apa? Bahagia. Tidak khawatir. Bahagia dia, tegar dia. Tidak tersesat. Berarti apa? Di atas petunjuk, lancar, enak jalannya.
wala yashqa. Yashqa syaqawah, celaka. Celaka, menderita. Berarti apa? Damai, tentram, sejahtera. Empat perkara ini adalah akar kebahagiaan. Sebagaimana lawannya yang ternafikan itu adalah sumber celaka, sumber kesedihan, sumber bencana. Yang ternyata hanya satu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Faman tabi'a, siapa yang mengikuti? Famanittaba'a, siapa yang mengikuti? Hudaya, petunjukku. Satu saja. Dan mengikuti petunjuk Allah itulah yang paling masuk akal. Ayo, siapa yang punya kebahagiaan? Allah. Siapa yang beri kebahagiaan? Kita yang mau merasakan kebahagiaan. Kita dimiliki oleh siapa? Kita yang mau merasakan kenikmatan. Siapa yang paling tahu tentang kita? Allah Subhanahu wa taala. Kita yang merasakan kebahagiaan. Siapa yang paling tahu apa yang paling membahagiakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jelas sekali, harus hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi keluar dari itu, keluar dari itu. Coba lihat ayat di antara ayat itu. Lanjutan ayatnya. Fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling dari petunjukku? Fa innalahu, maka sungguh pasti baginya ma'isyatan dhanka. Pasti dia akan berada dalam kehidupan yang dhanka, yang sempit. Sempit, gelap, busuk. Itu kehidupannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan saat dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Maka dia yang menolak petunjuk Allah tidak bahagia di dunia, lebih tidak bahagia lagi di alam barzakh, lebih mengerikan lagi ketidakbahagiaannya di akhirat. Sampai dibangkitkannya saja itu sudah dalam keadaan buta. Dia katakan, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Pada dulunya saya melihat. Apa kata Allah? Demikianlah. Datang ayat-ayatku kepadaku, kalian lupakan, kalian berpaling, kalian mau bahagia, jelas sekali jalannya. Jalan masuk akal, sejalan dengan fitrah. Dan itu membahagiakan dengan kebahagiaan yang betul-betul memuncak. Kalau di atas petunjuk Allah, makannya kita, lihat, makannya kita itu beda dengan makannya orang kafir. Sama-sama makan coto, sama-sama lapar. Sama-sama makan coto, sama-sama lapar. Di tempat yang sama. Bagaimana rasanya? Kalau orang yang ikut petunjuk Allah, ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, gimana rasanya? Orang kafir, uang yang diberi dari riba, dari ini, tidak peduli halal haramnya. Makan saja. Tidak basmalan, tidak ini, tidak apa, makan. Pokoknya bagaimana enak saja. Dan seterusnya. Orang bersih, kaum muslimin, orang yang ikut petunjuk, bagaimana makannya? Gimana dia nikmati ini makanan? Dari mana hartanya? Makan, bismillah. Dia nikmati makan. Dia kunyah. Terus, habis itu, alhamdulillah. Beda rasanya. Saat makan beda, rasa beda, hasilnya beda. Orang yang mengikuti petunjuk Allah, makannya orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Antum tahu makan orang bersyukur? Makan orang bersyukur, ya secara praktis habis makan, alhamdulillah, itu makan orang bersyukur.
Iya, tapi alhamdulillah itu ucapan karena kita merasakan nikmat. Ucapan karena kita mencintai pemberi nikmat. Itu alhamdulillah. Coba untuk makan, nikmati itu makan. Gimana caranya menikmati? Yakin, ini di hadapan saya ini karena Allah beri. Uang saya dapat, Allah yang beri. Bisa makan, alhamdulillah. Saat kita makan, yakin kita bisa merasakan ini Allah yang beri rasa. Banyaknya orang yang makan coto hilang rasanya sudah. Iya, padahal sudah enak, kurang garamnya, kurang ininya. Akhirnya berkelahi ini rasanya. Terus makan dia tambah, habis sudah ini. Belum dirasakan apa rasanya tadi itu. Hilang. Tapi coba nikmati. Sesuap itu luar biasa. Banyaknya orang tidak diberi kesempatan makan ini. Bahkan banyaknya orang sesuap coto ini saja Allah tidak beri. Saya diberi ini. Bahkan bisa nambah. Apalagi kalau ketupat gratis. Jadi dia makan, dia pikirkan itu. Dia nikmati. Alhamdulillah. Dia kunyahnya lama-lama. Petunjuk agama makan itu dikunyah, jangan ditelan langsung. Dikunyah. Dikunyah, semakin lama dikunyah, masya Allah, nikmat. Terasa nikmat, alhamdulillah. Itu kalimat alhamdulillah. Itu kalimat alhamdulillah. Ini kalimat lahir. Ini kalimat alhamdulillah lahir merasakan kebahagiaan. Saat kita merasakan nikmat, alhamdulillah. Apa hasilnya? Ditambah rezekinya dengan alhamdulillah. Belum lagi kalimat alhamdulillah adalah zikir. Pahalanya tidak bisa ditahu berapa pahalanya. Tergantung kekuatan syukurnya. Yang jelas Nabi bilang, alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu di timbangan bisa memenuhi timbangan. Timbangan yang lebih luas dari langit dan bumi. Alhamdulillah itu bisa penuh semuanya. Tergantung kadar alhamdulillahnya kita. Berapa kadar alhamdulillahnya kita? Berapa kadar alhamdulillah kita yang tercatat? Tergantung kekuatan kesyukuran yang melontarkannya. Bagaimana bisa bersyukur? Saat dia mampu melihat bagaimana baiknya Allah di sini, bagaimana baiknya Allah di sini, sehingga apa? Dia semakin mencintai Allah. Seiring dengan makanan, dia semakin cintai Allah, semakin besarkan Allah. Belum lagi Nabi mengatakan orang yang makan walaupun sesuap nasi, seteguk air, setelah itu kita baca alhamdulillah, gugur dosa. Gugur dosa dengan itu. Nikmatnya hidup. Ini makan ini. Kalau di atas petunjuk, ini makan ini. Sudah nikmat. Beragam kenikmatan di dalamnya. Yang kita tahu dan yang tidak kita ketahui. Bolehlah jadi alhamdulillah kita saat makan itu jadi sebab kita selamat dari bahaya. Kita sudah diberi contoh, tapi kita mampu wujudkan alhamdulillah. Iya, nikmati ini dengan apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita selamat. Seperti ini. Nikmat sekali. Antum yang haus pergi minum. Jadi bahagia di atas petunjuk agama. Oh, luar biasa ikhwah. Terserah antum mau jadi mahasiswa S1, S2, S3. Kalau mau lebih lagi datang ke saya kasih S4. Mau S5 saya kasih S5. Apa susahnya kasih? Kasih saja. Mau kasih berapa? S7 bisa. S-teler juga bisa. Manusia yang kasih.
Tapi itu bukan ukuran. Nikmat adalah kita sarjana S1 di atas petunjuk agama. Antum jadi sarjana peternakan, pertanian, teknik, arsitek, kedokteran, itu jalur-jalur ilmu yang bermanfaat, tapi di atas ilmu agama. Sebagai seorang muslim, luar biasa, sampai ke puncak. Coba lihat bagaimana Islam sehubungan dengan kerja-kerja ini. Kan semua jurusan kampus itu jalur untuk kerja. Semua jurusan kampus itu jalur untuk kerja. Kerja yang halal terbuka semuanya, kecuali jalur perbankan, itu kerja haram. Jangan masuk jalur situ. Biar bangkrut fakultas itu. Supaya berganti dengan ekonomi syariah, ekonomi ini, model pinjam meminjam di atas agama dan seterusnya. Lihat, semua jalur pekerjaan itu ditentukan di mana tempat kerjanya. Dan ketahuilah, tempat terjelek di muka bumi adalah pasar. Siapa yang kerja di situ? Kalau pasar siapa? Pedagang. Ini fakultas Iqtisadiyah ini, Tijarah. Rasa mukonni. Tempatnya orang jual beli pasar, dan pasar itu tempat terjelek di muka bumi. Tempat syar paling jelek di muka bumi. Tapi bukan artinya tidak boleh jual beli. Ini tempatnya ini. Kenapa? Di situ halal haram tidak diperlikan, jual beli ribawiyah, belum lagi sumpah-sumpah beragam, sampai disebutkan dalam sebuah atar syaitan itu terus melancarkan serangannya, merusak kita. Bendera perangnya syaitan ditancapkan di mana? Ditancapkan di pasar. Di sini pusat kita, pusat kekuatan kita di sini, pasar. Tapi subhanallah, dengan jalur Islam, pedagang yang berada di tempat terjelek itu, kalau dia berada di atas jalur Islam, muslim betul, sebagai pedagang muslim betul, maka berdagangnya dia dengan nilai-nilai Islam bisa sampai ke derajat bersama dengan para nabi, para siddiq. Mau lihat dalilnya? Nabi bersabda, Al-Muslim, As-Saduq, At-Tajir, As-Saduq, Al-Amin, Al-Muslim, Ma'an Nabiyyin, Was-Siddiqin, Was-Syuhada, Yawmal Qiyamah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seorang At-Tajir pedagang. Ini kata sifat, berarti bukan hanya dagang-dagang saja. Memang betul-betul berdagang, dia geluti berdagang, dia pelajari teknik berdagang. Dia geluti betul. At-Tajir, seorang pedagang. As-Saduq, yang jujur. Ini syarat utama perdagangan sukses. Semua usaha sukses, kejujuran. Al-Amin, amanah. Terpercaya. Hanya menjadi pedagang hebat, menjadi orang yang jujur dalam berdagang, menjadi orang yang amanah. Ini orang kafir, bahkan orang ateis juga tahu. Itu rahasia sukses. Syarat yang keempat yang menjadi penentu, Al-Muslim. Dia muslim, berdagangnya di atas nilai Islam, kejujurannya karena di atas Islam, amanahnya karena di atas Islam. Muslim. Maka apa? Perdagangan dengan cara seperti ini di atas nilai Islam akan bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada di hari kiamat. Subhanallah. Berdagang, melakukan usaha di tempat terjelek, tapi di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, fala yadillu wala yashqa. Bahkan apa? Bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada pada hari kiamat. Terus bagaimana lagi? Bagaimana lagi dengan ajaran Islam di masjid? Solatnya,
puasanya, sedekahnya, silaturahimnya. Dia sholat betul-betul di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa. Kalau masuk pasar, tempat terjelek di muka bumi, masuk pasar yang merupakan tempat terjelek di muka bumi, tapi dengan bacaan dari Islam, bacaan dari petunjuk Allah, maka kita dapat 3 juta plus istana di surga. Mau masuk pasar dapat 3 juta? Iya, 3 juta. Nabi sebutkan dalam hadis yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dan beberapa ulama ahli hadis lainnya. Masuk pasar, baca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama dikir pagi, dikir subuh. Dikir subuh itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya di situ tambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, tambahkan yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ini saja tambahannya. Yuhyi, menghidupkan, wa yumit, mematikan, wa huwa hayyun, dan dia Allah maha hidup, la yamut, tidak akan mati. Barulah tambah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahkan itu. Maka apa? Masuk pasar dengan ini dapat 1 juta pengampunan dosa. Yang kedua, 1 juta hasanah. Yang ketiga, 1 juta pengangkatan derajat, plus dibangunkan istana untuknya di surga. Seorang sahabat yang mendengar ilmu ini, ilmu masuk pasar seperti ini, sering masuk pasar walaupun tidak mau beli. Doa masuk pasar, tidak harus beli, dapat keutamaan. Apalagi kalau antum penjual di pasar, yang suka pergi pasar, pasar di sini pasar kumuh, pasar swalayan, yang ber-AC atau hanya yang menjual AC, yang ber-AC atau hanya menjual AC berasa. Jadi dengan hidayah, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jadi apa? Menjadi kebahagiaan. Menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita simpulkan, jalur kebahagiaan apa? Yang Allah perintahkan kepada Adam beserta istrinya, Iblis, semua jin dan manusia sudah diperingatkan. Kamu di dunia, akan betul-betul celaka, akan betul-betul bencana, akan betul-betul sengsara dan seterusnya. Belum lagi dalam barzakh, belum lagi di akhirat. Kecuali kalau kamu ikut petunjuk saya, maka fala khaufun, tidak ada takut, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada gundah, tidak ada semua itu. Bahkan tidak akan tersesat. Tidak akan celaka. Yang ada adalah keamanan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, betul-betul tenang, bahagia, di atas petunjuk, tentram, damai betul hidup. Jelas? Baik. Jadi ingin bahagia, terserah menempuh jalur apapun dalam hidup. Kejar kebahagiaan. Menjadi seorang muslim, menjadi orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sejalan dengan fitrah kita. Fitrah itu tunduk. Lihat hadisnya, kullu mauludin yuladu
alal fitrah. Semua lahir di atas fitrah. Terus fa'abawah, maka kedua orang tuanya yuhawwidani, yang menjadikannya Yahudi, keluar dari fitrah. Ayunassirani, atau menjadikannya Nasara, keluar dari fitrah. Ayumajjisani, atau menjadikannya Majusi, keluar dari fitrah. Dan tidak disebutkan kedua orang tuanya yang menjadikannya Muslim. Tidak perlu disebutkan, sebab fitrah itu Islam. Fitrah itu Islam. Kalau ada anak yang lahir tidak pernah mengenal ajaran-ajaran yang lain, tidak pernah mengenal, putih betul, kosong, iya, tumbuh besar, kosong, dada belum. Begitu disuruh mengajak yang seperti ini, kalau langsung disuruh, ayo terima bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, pencipta penguasa alam semesta, langsung itu diterima, tidak ada penolakan, kontak itu, sebab itu fitrah. Itu fitrah itu. Orang-orang ateis, orang-orang komunis yang bahkan menolak Tuhan, mengingkari Tuhan dengan lisannya, tapi di dalam itu tidak bisa. Siapa yang paling kafir di sini dari semua orang kafir? Saya kasih contoh, Firaun. Firaun kafir. Saking kafirnya nih Firaun, orang kafir saja tidak mau dibilangi Firaun. Iya. Coba antum bilang sama si An itu, Firaun kamu ini. Tidak mau itu. Ini buruknya, busuknya, menjijikkannya ini Firaun ini. Tapi Firaun dalam Quran gimana? Wajahadu biha. Firaun bersama para pengikutnya, juhud, ingkar, menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Terus wastaiqanatha anfusuhum, sementara anfusuhum di dalam jiwanya istaiqanat, yakin itu benar, itu ajaran Nabi Musa sama seperti semua ajaran Nabi dan Rasul, ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ikuti petunjuk Allah melalui Nabi Musa, beriman di atas agama ini, semuanya sama, dia yakin. Istaiqanatha anfusuhum, padahal ini sudah mengaku apa? Apa Firaun bilang? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Yang berani menentang dibunuh. Ini lihat Firaun. Tetapi Allah jelaskan apa yang ada di dalam. Istaiqanat. Ini dari kata yakin, istaiqanat. Yakin anfusuhum. Jiwa-jiwa mereka yakin. Benar itu. Tapi kenapa diingkari? Kenapa tidak mau terima? Zulma wa uluwa, sifat kezaliman. Ini kezaliman, penguasa yang berkuasa itu dominan sifat kezalimannya. Iya, amarah, yang suka memperturutkan amarah, emosi, itu akan dominan sifat kezalimannya. Wa uluwa, sifat ketinggian, bangga diri, pembanggaan, hebatan. Ini kalau punya dua sifat ini, tidak ada kebenaran yang bisa diterima. Karena itu syarat pertama, mau mengikuti petunjuk Allah harus tunduk dan harus terima keadilan yang tiada tandingannya. La ilaha illallah. Hanya satu yang disembah. Itulah yang paling adil di antara semua manusia. Yang paling adil di antara semua manusia. Yahudi punya sembahan, punya ini. Nasara punya sembahan, ini punya, banyak agama punya sembahan. Yang adil bagi semua manusia adalah sembah pencipta kita saja. Adil. Jangan yang lainnya. Adil. Sangat masuk akal. Itu keadilan yang tiada tandingan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, sampaikannya Muhammad, ya ahlal kitab, wa ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Mari kemari. Allah perintah nabinya. Muhammad, sampaikan kepada ahli kitab, ajak. Mari kemari. Ayo, mari kita bersatu. Ila, kepada kalimatin sawa, bainana wa bainakum, kepada satu kalimat,
sama antara kami dan kalian, adil antara kami dan kalian. Ini Nabi disuruh, ayo bersatu kepada satu kalimat adil. Terima ini, maka kita sama semuanya. Apa itu? Allah na'budu illallah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Jangan kita sekutukan dia dengan sesuatu apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebahagian kita mengambil sebagian yang lainnya menjadi tuhan-tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Adil, sebab hanya satu yang disembah. Hanya satu hukum dan aturan. Adil sekali. Dan itu fitrah. Itu yang membahagiakan. Itu yang membahagiakan. Kalau ini tidak diterapkan, tidak akan pernah ada kebahagiaan. Semakin kuat seseorang memegang perkara ini, akan semakin bahagia. Baik. Kita tutup dengan kunci pembahasan hari ini. Ini baru masuk kuncinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." 12 menit lagi. Duhur. Allah berfirman, "Alladzina amanu," mereka-mereka yang telah beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Dua. Ini dua ini. Orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Keimanannya dia kepada Allah, tidak tercampuri dengan kezaliman. Kezaliman di sini syirik. Maka apa kata Allah? Siapa yang beriman seperti ini? Ulaika lahumul amnu. Merekalah orang-orang yang pasti akan mendapatkan al-amnu. Al-amnu kata aman. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ini. Aman bahasa Arab itu. Itu aman dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan banyak sekali bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Iya. Mereka akan mendapatkan al-amnu, aman. Al-amnu di sini pakai alif lam. Alif lam yang seperti ini, namanya jinsiyah listighraqil afrad. Yang maknanya menenggelamkan semua jenis aman. Aman di dunia, aman di alam barzah, aman di akhirat. Ini maknanya. Terus sekedar itu, wahum muhtadun, dan mereka pasti berada di atas hidayah, petunjuk di dunia, petunjuk di alam barzah, petunjuk di akhirat. Itulah hakikat bahagia, dunia, alam barzah, akhirat. Kapan? Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan apa? Selamat dari syirik. Selamat dari syirik. Dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. La ilaha menolak kesyirikan seluruhnya. Illallah menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ini. Baik, ayat yang lain perhatikan. Ini ayat dibaca setiap Jumat akhir suratul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Ini mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan ini maksudnya
Perjumpaan dengan Tuhan maksudnya, masuk surga melihat Allah. Dan di situ adalah puncak kenikmatan surga. Berjumpa dengan Allah, melihat wajahnya. Siapa yang mengharapkan ini, lihat syaratnya Allah, falyamal amalan salihah. Harus beramal dengan amalan soleh. Harus beramal. Ini agama, ini dia. Ini rincian agama. Mengikuti petunjuk Allah itu beramal dengan amalan soleh. Ini satu. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-sekali melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Tuhannya, syirik terhadap siapapun juga. Di situ kebahagiaan. Mau bukti? Langsung saat ini antum akan merasakan kebahagiaan yang mungkin antum tidak pernah rasakan sebelumnya. Cermati. Makna ayat ini kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Terima ini, yakini ini, ucapkan ini, dan cintai. Selanjutnya solat beribadah di atasnya. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Tapi nanti bahagia kalau paham yang diucapkan. Apa pahamnya? Ini lihat pahamnya. La ilaha. Tidak ada ilah yang benar illallah kecuali hanya Allah. Kalimat ini di dalamnya terkandung dua hal. Menolak semua ilah selain Allah dan menetapkan bahwa ilah yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Kejelasan ini nanti akan jelas kalau kita tahu apa arti ilah. Ilah yang ditolak itu, siapapun selain Allah tidak boleh jadi ilah. Dan harus hanya Allah yang jadi ilah. Pencipta, penguasa, pengatur alam semesta saja yang jadi ilah. Apa itu ilah? Lihat, ilah artinya yang diibadahi. Apa makna diibadahi? Yang diserahkan padanya puncak cinta, puncak harapan, puncak takut. Saya perinci. Setiap antum punya keinginan. Ada yang diinginkan, ada yang dicita-citakan, ada yang diinginkan untuk ditemui, ada yang diinginkan untuk didapatkan, ada yang diinginkan untuk kita rasakan. Iya. Setiap antum punya keinginan. Setiap keinginan itu antum cintai. Iya. Antum cintai. Cintai. Iya. Antum upayakan betul. Kalau sudah betul-betul dicintai, antum upayakan betul. Ketahuilah, dari semua yang antum inginkan, dari semua yang antum cintai itu, iya, ada satu yang paling dicintai, yang paling diinginkan. Yang kapan bertentangan dengan kecintaan puncak ini, kita akan tolak yang lainnya. Ada satu, pasti itu. Setiap orang, tidak boleh tidak. Pasti ada satu. Itulah ilah. Kapan selain Allah, musyrik kafir, pasti tidak akan bahagia. Kapan hanya kepada Allah, muslim, dan akan bahagia. Baca la ilaha illallah dengan ilmu itu, langsung bahagia. Pasti. Baca la ilaha, tidak ada yang saya ibadahi, tidak ada yang paling saya cintai. Betul-betul, tidak ada yang paling saya cintai, yang paling saya harapkan, yang paling saya takuti, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kita sholat, sebab dia yang paling kita cintai, paling kita harapkan, paling kita takuti, tidak ada yang lainnya. Dengan itu kita belajar, dengan itu kita mengajar, itu langsung bahagia. Kebahagiaan ini tidak pernah dirasakan oleh Putin. Siapa Putin? Anak buahnya Dembaco, Gorbachev, Soviet. Tidak pernah dirasakan oleh Albert Einstein. Tidak pernah dirasakan oleh Plato, Socrates, dan tes-tes lainnya. Tidak pernah dirasakan oleh. Yang mereka rasakan hanya apa? Sentuhan-sentuhan mengarah ke sini, yang merupakan burhan-burhannya Allah. Allah beri burhan, ilmu-ilmu supaya orang mau menerima ini.
Yang itu yang banyak orang dianggap sudah pencapaian, padahal baru digerakkan. Banyak sekali orang menganggap, oh sudah sangat hebat ini, padahal belum ada apa-apanya. Masih lebih hebat orang musyrik daripada dia. Orang musyrik sudah sampai ke derajat, orang musyrik sudah sampai ke derajat penguasa satu-satunya hanya Allah, pemilik satu-satunya hanya Allah, pengatur satu-satunya hanya Allah. Allah semata yang berhak untuk disembah, dibesarkan, diagungkan. Tapi musyrik, kenapa? Dia duakan Allah dalam sembahan. Muslim murnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Itulah. Ini makna qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalimatnya ini. Baca kalimat ini, pasti bahagia. Ketika hidup kita, mati kita, ibadah kita, zakat kita, semuanya kita hanya kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan. Langsung itu. Antum baca Quran seperti itu, apapun aktivitasnya, itu langsung membahagiakan. Dengan kalimat ini kita merahsahkan hanya kepada Allah dan selamatkan diri dari beragam bentuk kesyirikan. Jelas? Baik. Yang selanjutnya adalah wujudkan ini dengan terus pelajari apa yang datang dari Nabi Muhammad. Ini program ini, lanjutkan ini programnya. Ya, terus pelajari, tapi dasarnya adalah karena la ilaha. Jangan mau belajar, bagus saja belajar. Banyak akhwatnya. Kalau yang seperti ini abunti mogorodong. Atau akhwat banyak tertarik, banyak anak muda ini. Harus latih. Kalau ada niat itu harus diperbaiki dengan la ilaha illallah. Kalau ini tertanam, maka bagaimanapun rusaknya niat seseorang itu akan dibersihkan oleh kalimat ini. Ini kalimat pembersih yang tiada tandingannya. Kalimat pembersih penggugur dosa yang tiada tandingannya. Mau lihat dalilnya? Hadis bitaqah. Ada umat Muhammad dipanggil di padang mahsyar, diperlihatkan dosa-dosanya. Berapa dosanya? 99 sijillah, 99 lembar catatan dosa. Satu lembar luasnya sejauh mata memandang, dosa semuanya. Dan dia punya 99 lembar seperti itu. Ketika ditimbang, mau ditimbang mana yang lebih berat? Didatangkan catatan kebaikannya, hanya kartu kecil seperti KTP. Apa yang terjadi? Ternyata 99 lembar ini ringan sekali, lebih berat yang kecil ini. Sehingga berlaku apa? Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya pasti hidup bahagia. Berarti apa? Dengan amalan yang terdapat dalam kartu kecil ini, gugur dosanya, masuk ke dalam bahagia, hidup radiyah. Di dalam kartu itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini penghancur terhebat. Selama diucapkan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, itu sumber kebahagiaan. Dan itulah hakikat fitrah. Itu sejalan dengan fitrah itu kontak dengan fitrah itu. Jelas? Baik. Selesai. Tinggal antum lanjutkan. Terus pelajari dengan program yang ada. Alhamdulillah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Masih ada berapa menit? 1 menit. Pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ini mau dibagi nih? Langsung saja bagi. Itu lebih membahagiakan orang, langsung saja dibagi. Kalau antum tanya dulu, yang tidak bisa menjawab, jadi ini panitia saja yang ngurus, langsung saja bagi. Semoga bermanfaat. Masuk waktu. Saya bisa 1 pertanyaan saja. Iya, 1 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Ya. Sebutkan 4 perkara penghancur kebahagiaan. Takut, surah Tuhan. Sebut 4 saja. 1, tidak ada takut. 2, takut.
2, iya, tersesat. 3, yashqa. Terus temannya fala khaufun alaihim walahum yahzanun, sedih. Ya, ahsan. Ya. Ini 2 kah? Hah? Iya, itu. Ya. Satu pertanyaan untuk semuanya. Iya, satu pertanyaan untuk semuanya. Siapa yang bisa bahagia saat ini? Ayo langsung diambil saja. Yang bisa jawab, ayo kasih semuanya. Bukan yang jujur, bisa dia bahagia saat ini. Iya, ayo bagi. Sekian, subhanakallah.